Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita kitab Bidayatul Hidayah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ketika orang itu lurus niatnya, maka engkau layak untuk diberi kabar gembira. Berbahagialah orang yang sudah mampu meluruskan niatnya. Karena apa? Karena malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk hormat, mengepakkan sayapnya kepada Anda, dan juga ikan-ikan di laut akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pencari ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Hadirin para jamaah yang berbahagia, saya sangat suka dengan gaya penulisan Imam Al-Ghazali ini. Di bait selanjutnya itu terlihat sekali gaya penulis seorang master Islam, Hujatul Islam, dengan gaya bahasa yang sangat-sangat tinggi. Ini beliau sangat halus. Kalau saya boleh bilang, Imam Ghazali ini memang benar-benar filosof, bahkan juga kayak seorang novelis. Jadi menulisnya runtutannya luar biasa. Setelah beliau menerangkan berbagai macam bagaimana mudarat, bagaimana manfaat orang mencari ilmu dengan niat yang lurus, beliau bilang demikian. Walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa dhahirun wa batinun wala usulun ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala uthura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala dhahiriha. Ini saya kira statement dari seorang ulama besar yang ingin mengantarkan pembacanya dengan cara seksama. Beliau di awal hanya bilang judulnya adalah Kitab Bidayatul Hidayah. Tetapi orang masih penasaran, apakah itu Bidayatul Hidayah yang dimaksud? Nah, kata Imam Ghazali belum menyampaikan qabla kulli syai'in. Walakin lan tetapi ini yang bagi sayuk yolaga kadwi siro apa antak lama ing to ngerti siro qabla kulli syai'in ing sakwuse saben-saben ing sadurunge saben-saben suwiji-wiji annal hidayata ing setuhune pituduh. Sesungguhnya yang dimaksud dengan hidayah itu annal hidayatal lati hiya samaratul ilmi. Belum menyebutkan, ketahuilah yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah allati hiya samaratul ilmi, adalah amal yang menjadi samaratul ilmi. Hidayah itu adalah amal yang menjadi buahnya dari ilmu. Artinya kitab ini adalah akan membahas bagaimana amal permulaan dari sebuah amal atau hidayah. Allati hiya samaratul ilmi laha ikulaha kadwe hidayah bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan pungkasan wa dhahirun lan anduweni wa dhahirun lan anduweni zahir wa batinun lan anduweni batin
wala wusulun lan ora bakal tumeka lan ora ana tumeka iku tetep ila nihayatiha maring pungkasane hidayah illa ba'da ihkami angin sakwuse ngukuhake bidayatiha kawitane hidayah. Wala uthura lan ora ana weruh iku tetep ala batiniha ing ngatasé carane hidayah illa ba'dal wuqufi angin sakwuse ngukuhake ala dhahiriha ing ngatasé njabane hidayah. Artinya apa? Imam Ghazali itu menyebutkan bahwa hidayah itu disebutkan di sini laha bidayatun, bahwa hidayah itu punya nihayah, punya zahir, punya batin. Jadi yang namanya hidayah itu dia punya pungkasan. Dia punya awal, punya akhir, punya batin, punya zahir. Wala wusula ila nihayatiha, dan tidak akan pernah berhasil sampai pada pungkasannya. Jadi Imam Ghazali berpesan orang itu tidak akan pernah mencapai pada pungkasan hidayah, yaitu amal. Illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali telah mengokohkan pada permulaannya. Wala uzura ala batiniha illa ba'da wuqufi ala dhuhriha, dan tidak akan pernah sampai pada batinnya kecuali telah mengokohkan pada zahirnya. Ini sangat filosofis sekali. Dan saya selalu merasa sangat suka kalau membaca gaya-gaya tulisan seperti ini. Saya kira penulis-penulis terkini pun yang hebat-hebat pun menuliskan dengan gaya bagus juga, tapi ini saya kira tidak kalah dengan gaya-gaya penulis yang kontemporer saat ini. Kitabnya sudah cukup lama tapi masih tetap tetap enak untuk dibaca dan dinikmati dan bisa menjadi panutan. Itu Imam Ghazali menerangkan tentang maksud dari kitab Bidayatul Hidayah. Wahalan eling-elingo ana utawi ingsun iku musyirun awah isyarat alaika ing atase sira bidayatul hidayah kelawan kawitane hidayah. Ini pesan lagi kepada para pembaca bahwa ini adalah isyarah yang diberikan oleh penulis kepada seluruh pembaca, termasuk kita diberi isyarat. Untuk apa? Untuk litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka, untuk menguji, ngetes dengan kitab ini, maka nafsu kita biha nafsaka, nafsu kamu akan dites, wa tamtahina, dicoba, biha qalbaka, hatinya dengan kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi para pencari ilmu, para santri, para mahasiswa itu benar-benar diuji. Yuk cari ilmu itu maksudnya apa? Kira-kira gitu. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Yuk cari ilmu itu ingin sok-sokan, ingin terkenal, ingin dibilang hebat, ingin semata-mata cari uang. Nih, kamu tak coba dengan kitab saya. Apakah hatimu, niatmu sudah lurus atau belum? Itu kira-kira yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kenapa? Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka tatallu'a ila nihayati wa taghallula fi biharil ulumi. Ya, ini yang diteruskan lagi oleh Imam Ghazali. Fa in sadafta mongko lamun nemu sira qalba ing atinira ilham maring bidayatul hidayah iku mailan condong wa nafsakalan ing nafsu nira biha kelawan bidayatul hidayah mutawitan ing anut walahalan maring bidayatul hidayah qabilatan nerimo. Jadi hati kita akan diuji
apakah kita bisa menerima pesan-pesan dasar dari kitab Bidul Hidayah ini atau tidak. Nah, apa kata beliau? Kalau misalnya kita itu nanti bisa menerima, ini selanjutnya ya, akan saya lepas sedikit. Fadunaka, maka jika kita itu sudah bisa menerima, maka fadunaka mongko ngalap sira atatolua ing munggah ilani hayati maring pentokane hidayah wa taghallhula lan ing manjing fi biharil ulumi ing dalam segorone ilmu. Maka jika kamu sudah berhasil menyimak, memperhatikan, menguji hatimu, melakukan testing terhadap maqasid, maksud sejo kita, maksud kita, luruskah niat kita, maka kata Imam Ghazali, maka bersiap-siaplah. Maka bersiap-siaplah bahwa engkau akan sampai pada akhir dari sebuah hidayah, dan silahkan kemudian engkau berenang dalam samudra ilmu yang sangat luas. Saya kira pertemuan pagi ini untuk sesi yang ketiga ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan lagi dengan sesi selanjutnya. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita uji hati kita, kita uji niat kita. Betulkah kita sudah lurus? Niatnya adalah mencari ilmu. Kita akan diuji dengan kitab Bidul Hidayah yang mengatakan bahwa awal dari sebuah ibadah adalah ilmu, karena ilmu punya buah yang namanya amal, dan kita tidak akan pernah mencapai pada amal atau ibadah tanpa kita menjalankan syariat Allah. Untuk mengetahui syariat, kita mesti menjadi murid santri yang lurus niatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان